Yang pertama, perkembangan berbicara dan bahasa. Bahasa merupakan suatu alat komunikasi yang disampaikan seseorang kepada orang lain agar bisa mengetahui apa yang dimaksud dan tujuannya. Berbicara adalah bahasa lisan yang merupakan bentuk paling penting serta paling banyak digunakan. Perkembangan bicara dan bahasa pada anak melibatkan perkembangan kognitif, sensori motor, psikologis, emosi, dan lingkungan anak terhadap perkembangan berbicara dan bahasa. Pada anak dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, usia 2-3 bulan, anak memperhatikan dan mendengarkan orang dewasa berbicara. Yang kedua, usia 2-5 bulan, bayi mulai membeyo mengikuti apa yang orang katakan. Yang ketiga, usia 3 tahun, anak memahami 1000 kata sampai 1600 kosakata. Sekian, terima kasih. Saya Vela Natasha Dianti akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang perkembangan peran sosial. Kemampuan sosial anak akan berkembang seiring dengan perkembangan usianya. Anak-anak akan belajar menerima respon dari orang lain dan berusaha untuk menanggapi respon tersebut. Berikut tahapan perkembangan sosial anak-anak yaitu yang pertama yaitu usia bayi 0-1 tahun. Usia 0-6 bulan, ada bayi baru lahir hingga berusia 3 bulan. Umumnya bayi sudah diberi kemampuan untuk tersenyum dan melakukan kontak mata. Selain itu, bayi juga mulai mahir menangis untuk mendapatkan kebutuhannya. Jika Anda membuat ekspresi wajah tertentu, bayi juga sudah bisa menirukannya dengan baik. Di usia 6 bulan, bayi sudah bisa membedakan mana wajah-wajah yang sering dikenal dan mana wajah-wajah asing. Selain itu, bayi juga sudah bisa merespon orang-orang dengan tangisan, tawa, atau senyuman. Selanjutnya yaitu usia 7-12 bulan. Pada tahapan ini, bayi sudah mulai memiliki kedekatan dengan orang-orang yang dikenalinya. Ia mulai menangis jika berada jauh dari orang-orang terdekatnya dan mulai bisa menunjukkan pada orang-orang terdekat mengenai barang-barang kesukaannya. Yang kedua yaitu usia balita, yaitu pada usia 13 bulan sampai 3 tahun. Usia 13-18 bulan. Memasuki usia 13 bulan, yang dirasakan bayi umumnya semakin kuat. Anda mungkin menganggapnya sebagai sikap yang manja, namun sebenarnya hal ini adalah bagian dari perkembangan sosial anak. Untuk mengatasinya, Anda bisa memperkenalkan anak pada banyak orang atau mengikutinya di kelas balita. Anak di usia ini juga sudah mulai bisa menikmati kehadiran teman untuk bermain dan menirukan apa yang dilakukan teman-temannya. Selanjutnya yaitu usia 19-24 bulan. Perkembangan sosial bayi pada usia ini diiringi perkembangan emosi anak yang masih cenderung labil. Terkadang anak dengan mudah menunjukkan antusiasmenya pada sesuatu lalu dengan mudah menunjukkan perasaan sebaliknya. Anak juga sudah mulai mengenal perasaan marah sehingga kadang menunjukkannya ketika sedang lelah atau diganggu. Selanjutnya pada usia 25 bulan sampai 3 tahun. Pada usia ini, pemahaman anak tentang berinteraksi dengan orang lain sudah meningkat pesat. Ia pun sudah mampu menunjukkan ketertarikannya pada orang lain, sehingga terkesan seperti Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh presentator yang kedua tadi, yaitu hambatan dalam perkembangan optimal bayi. Perkembangan optimal bayi dapat terhambat oleh beberapa faktor, seperti yang pertama, asupan gizi yang tidak memadai. Pemenuhan gizi yang baik pada 1000 hari pertama kehidupan bayi, yaitu sejak pembuahan hingga bayi berusia 2 tahun, berperan dalam perkembangan otak dan memperkuat sistem imun. Apabila bayi tidak diberikan asupan gizi yang baik, maka pondasi-pondasi untuk kesehatan pertumbuhan dan perkembangan saraf seumur hidupnya dapat tidak terpancang dengan baik. Yang kedua, pola asuh yang buruk. Pola asuh yang buruk dapat mempengaruhi tumbuh kembang bayi. Hal ini dapat terjadi jika orang tua tidak memberikan stimulasi yang cukup seperti bermain dan berbicara dengan bayi, atau jika orang tua memberikan stimulasi yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangan bayi. Yang ketiga,
Gangguan tumbuh kembang yang tidak tertangani. Gangguan tumbuh kembang yang tidak tertangani dapat mempengaruhi perkembangan bayi. Gangguan tumbuh kembang dapat terdeteksi dengan screening tumbuh kembang. Semakin dini terdeteksi, semakin baik, karena dengan itu dapat segera diberikan penanganan. Prinsipnya adalah semakin dini intervensi yang tepat diberikan, semakin baik hasilnya. Yang keempat, kurangnya stimulasi yang diperlukan. Kurangnya stimulasi yang diperlukan seperti stimulasi motorik dan kognitif dapat mempengaruhi perkembangan bayi. Pada usia 2 bulan, bayi umumnya mengalami hambatan pada perkembangan motoriknya. Yang kelima, gangguan hormon. Gangguan hormon pada bayi dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya. Yang keenam, penyakit kronis atau kelainan bawaan. Penyakit kronis atau kelainan bawaan pada bayi dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya. Yang ketujuh, hambatan pertumbuhan fisik. Hambatan pertumbuhan fisik seperti gangguan atau kecacatan anggota tubuh dapat mempengaruhi kemampuan bayi. Apabila orang tua menemukan hambatan pada perkembangan bayi, orang tua perlu segera mengkonsultasikan pada tenaga kesehatan agar tidak ada hal yang tidak diinginkan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan cepat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu rangsangan atau stimulasi untuk perkembangan optimal pada bayi. Stimulasi adalah rangsangan yang diberikan kepada anak agar ia memperoleh kesempatan untuk belajar tentang lingkungannya. Bentuk rangsangan yang diberikan bisa sekedar sentuhan, senyuman, atau pelukan hingga kata-kata dan aktivitas yang melibatkan berbagai aspek. Adapun pemberian stimulasi perlu dilakukan setiap hari sejak bayi baru lahir, lalu diteruskan saat memasuki usia keemasan atau golden age seorang anak, yaitu hingga berusia 5 tahun. Pada usia ini, pertumbuhan dan perkembangan seorang anak sedang mengalami peningkatan yang pesat sehingga perlu dimanfaatkan untuk mencapai tumbuh kembangnya yang optimal. Stimulasi penting untuk dilakukan guna mendukung perkembangan otak anak yang akan memengaruhi tumbuh kembang hingga dewasa. Stimulasi yang berulang dan konsisten dapat memperkuat sinapsis ini dan menjadikan permanen, sementara sinapsis yang diberikan dan tidak digunakan akan terhapus. Dengan kata lain, otak anak Anda akan semakin berkembang apabila stimulasi diberikan secara terus-menerus dan semakin banyak. Pada akhirnya, stimulasi untuk anak dan bayi ini memberikan hasil yang positif untuk kecerdasan atau IQ anak. Berikut adalah beberapa jenis stimulasi yang dapat dilakukan pada bayi berdasarkan usianya. Yang pertama, stimulasi pada bayi umur 0 sampai 3 bulan. Yaitu 1. Merangsang motorik kasar dengan menggendong bayi dan memeluk secara lembut. Yang kedua, merangsang motorik halus dengan menggerakkan jari-jari bayi dan memberikan rangsangan pada telapak tangan dan kaki. Ketiga, merangsang pendengaran dengan memberikan rangsangan suara dan musik yang lembut. Keempat, merangsang penglihatan dengan memberikan rangsangan visual seperti warna-warni dan bentuk-bentuk yang kontras. 2. Stimulasi pada bayi umur 4 sampai 6 bulan. Yang pertama, merangsang motorik kasar dengan membantu bayi untuk duduk dan merangkak. Kedua, merangsang motorik halus dengan memberikan rangsangan pada jari-jari dan tangan bayi. Ketiga, merangsang pendengaran dengan memberikan rangsangan suara dan musik yang lebih bervariasi. Keempat, merangsang penglihatan dengan memberikan rangsangan visual seperti mainan dan bergerak dan berbunyi. 3. Stimulasi pada bayi 7-9 bulan. Yang pertama, motorik kasar dengan membantu bayi untuk berdiri dan berjalan dengan berpegangan. Kedua, merangsang motorik halus dengan memberikan rangsangan pada jari-jari dan tangan bayi. 3. Merangsang pendengaran dengan memberikan rangsangan suara dan musik yang lebih bervariasi. 4. Merangsang penglihatan dengan memberikan rangsangan visual seperti mainan yang bergerak dan berbunyi. 4. Stimulasi pada bayi umur 10-12 bulan. Pertama, merangsang motorik kasar dengan membantu bayi untuk
berjalan tanpa berpegangan. Kedua, merangsang motorik halus dengan memberikan rangsangan pada jari-jari dan tangan bayi. Ketiga, merangsang pendengaran dengan memberikan rangsangan suara dan musik yang lebih bervariasi. Empat, merangsang penglihatan dengan memberikan rangsangan visual seperti mainan yang bergerak dan berbunyi. Stimulasi yang tepat dapat merangsang otak bayi sehingga perkembangan kemampuan gerak, bicara, bahasa, sosialisasi, dan kemandirian pada bayi dapat berlangsung secara optimal. Stimulasi juga dapat dilakukan dengan mengajak bayi bermain dalam suasana penuh gembira dan kasih sayang. Selain itu, dalam melakukan stimulasi tumbuh kembang, perlu diperhatikan beberapa prinsip dasar seperti memberikan stimulasi yang sesuai dengan usia bayi, memberikan rangsangan secara teratur setiap hari terhadap semua sistem indera bayi, dan membuat bayi senang dengan suasana yang penuh kasih sayang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.